Duit seneng meneh. berarti duit susah meneh. Susah meneh. Sehingga upgrade untuk menjadi ayem ini susah. Nah, ayem ini apa? Ayem ini adalah iki wis wilayah yang bukan materi fisik jasmania, tapi wilayah rasa ati. Kan ini Mas Kholik ini selain dunia bisnis, kemudian selain bisnisnya yang banyak, itu tadi ternyata masih menyisakan waktu untuk kehidupan spiritual. Saya melihat kan Mas Kholik ini dekat dengan Gus Mus, kemudian Cak Nun. Saya lihat foto-fotonya kan, bahkan Pak Dalang Sujiwotejo ini sebenarnya hubungannya apa sih dengan mereka itu? Ya oke, kalau deket enggak lah Mas. Enggak ya. Kok rasanya terlalu berani. Yo pernah ngobrol 2-3 kali, terus pernah makan bareng. Ya mungkin saya yang merasa deket, tapi beliau belum tentu. Itu harus kita lakukan secara jujur. Dan saya sebenarnya bukan orang yang suka mengangkat derajat saya dengan cara seperti itu. Pansos Saya panjat gitu sosial suka. Itu kebetulan saja berfoto seperti itu, karena ya kita tetap diri kita sendiri yang tentu tidak ada levelnya saya dengan Cak Nun, dengan Sujiwotejo, dengan Gus Mus, dengan lain jelas nggak ada. Ya cuman saya sangat ngefan dengan beliau-beliau, ingin belajar, ingin menyerap ilmunya, pengetahuan hidupnya. Yang jelas beliau-beliau ini adalah jauh di atas saya. Jadi tentu bukan hanya inspirasi bisnis yang kita ambil, tapi inspirasi kehidupan dari Mbah Tejo, dari Cak Nun, dari Gus Mus, dari banyaklah tokoh-tokoh lainnya yang saya soani, Ustadz Arifin Ilham, terus kemudian Buya Sakuryasi, macam lah. Tapi saya benar-benar pengen menyerap inspirasi ataupun barokai ilmunya beliau-beliau itu. Supaya biar memenuhi bagian terpenting dari jiwa kita. Pernah mengalami kekeringan spiritual itu? Wah, nah itu kita ya jelas. Gimana ceritanya? Ya fase-fase itu kan pasti ada di usia-usia. Pasti sangat dinamis dan kacau balau ya. Jadi saya juga kadang bingung ya saat ini. Jadi kalau kita mereview hidup kita dari kecil itu kan, dulu kita nggak pernah yang namanya gelisah. Kita itu kan saat lapar saja waktu kecil ya. Waktu gede itu udah berubah lagi, karena kita jatuh cinta. Gelisah itu karena nggak ketemu, karena takut terkhianati dan lain. Saya tua itu gelisahnya banyak gitu, bukan hanya lapar, bukan hanya kasih sayang, cuman juga kerinduan, karena kita kerinduan terhadap alam yang lain. Karena kita menyadari bahwa ternyata hidup itu ya memang singkat. Saat ini kita usia udah 40 tahun kan, mentok 20 tahunnya kan. Ya apa? 20 tahun itu apa? Cuman 4 periode pilihan presiden. Itu kan mengerikan itu. Terus tiba-tiba saya melihat lingkungan sekitar saya ya, teman-teman saya yang kaya, yang berilmu, yang soleh, ya mati gitu. Dan mereka nggak ngeri kabar gitu, wis mati gitu kan. Jadi ada misteri di sana. Dan itu yang harus menjadi kesadaran saya dan dicari tahu. Ya, alhamdulillah sedikit banyak diberikan pengetahuan, wawasan, ilmu agama dari kuliah, dari teman-teman. Ya walaupun itu belum bisa meyakinkan kita 100%, tapi itu adalah sebuah jalan untuk kita mencari tahu gitu. Sakjane kepiye ta urip itu kan gitu. Sehingga ya melu ngaji macam-macam ya. Jati diri itu. Ya, mengenali kita yang sesungguhnya. Nah, sehingga kalau ngomong saya udah ketemu jelas enggak. Sampai hari ini pun saya belum ketemu, tapi tetap akan mencari. Sama lah susahnya kita mencari uang 1 triliun gitu kan. Nah, itu aja uang yang nyata aja kita nggak ketemu. Apalagi kita mau ketemu yang maha segalanya. Ya, tentu bukan jalan yang mudah. Ya kan banyak yang punya uang 1 triliun di dunia ini. Di Indonesia aja banyak ya. Dan mereka dapat dan menemuinya. Nah, kita aja nggak bisa. Artinya butuh ikhtiar, usaha dan perjuangan yang yakin tidak mudah. Dimana kalau kita menyepelekan, saya waktu kuliah tuh sering ketemu sama teman-teman jalan, gampang lah nanti urusan rezeki gini, terus nanti kan kalau kita udah pasti ketemu. Ya itu benar gitu. Tapi ketika ketemu hari ini, tergantung usaha mereka, teman-teman kita. Akhirnya ya pusing juga, nggak punya uang karena semua disepelekan.
Nah, saya termasuk orang yang tidak suka menyepelekan sesuatu terkait ikhtiar, usaha mencari A, B, C, D, termasuk urusan akhirat. Jangan menunggu, Pak. Hidayah itu dicari, bukan didatangkan. Bahkan kita pernah tahu cerita banyak tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Beliau itu wis ditakdirkan jadi nabi aja. Pencariannya itu luar biasa. Lama naik gunung itu berkali-kali ke Gua Hiro dan macam-macam penderitaannya dilalui. Itu nabi loh. Apalagi kita manusia biasa yang gak ada apa-apanya kok tahu-tahu minta didatangin Jibril mamanya kan gitu. Terus dapat hidayah yang istimewa, itu kok rasanya untuk orang adil gitu dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu gitu. Gitu loh. Jangan-jangan nanti kita limitasi waktunya habis terus tiba-tiba selesai. Loh, kok begini? Nah, kan mengerikan. Itu iya. jauh lebih mengerikan daripada melihat kenyataan hari ini kita masih dalam kondisi gagal, miskin, susah, bodoh. Karena kita diberikan waktu yang sama. Untuk mengejar itu ya. Ya, untuk mendapatkan apapun yang sebenarnya didapatkan orang lain gitu. Iya. Kamu narik napas panjang ini berarti. Ya saya ini agak ngeri nih ngobrol gini. Pak, teratap itu. Teratap. Karena apalagi dapat cerita tadi barusan temennya yang itu. Iya, teman-teman banyak yang meninggal kondisi COVID tiba-tiba baru ngopi mati itu. Nah, sama kayak teman saya yang kemarin rajin silaturahmi itu tiba-tiba seminggu ini raun apa? Repot ya cuma. Ini berarti. Ya, kita harapannya. Harapannya kan kita diberi umur panjang karena dengan umur panjang itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur itu untuk hal-hal kebaikan gitu. Alhamdulillah jenengan mana Pak Mukhlis sudah mendapat pemikiran seperti itu. Nyatanya nggak banyak. Bahkan kita umur panjang itu ya omong karena kita nggak jelas gitu loh. Padahal kan sakjane kan pintu kematian itulah menuju pintu surga kan gitu. Yang sesungguhnya atau ke alam hakiki harusnya pintu yang benar-benar kita tunggu ya. Dan kita nantikan. Nyatanya saya sendiri ketakutan, Pak. Aduh. Saya ditinggal okeh men. Iki perumahan yang kene, kos-kosan, pabrik dan lain-lain itu kan kadang itulah. Nah, itu juga menyedihkan. Jadi sakjane kita dulu kan nggak punya apa-apa ya, lahir jebret sampai sini terus kita malah terus tiba-tiba ada keluarga, ada anak yang nempel, ada tanggung jawab, kok tiba-tiba kita takut ya, terutama itu. Nah, padahal kan semua itu hanya pemberiannya Gusti Allah yang untuk kita lewati selesai gitu loh. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya juga gelisah, jadi ya wajar kita bingung terus gimana ya, jangan menyepelekan lah hal-hal yang kita sendiri itu nggak tahu yang sesungguhnya. Jadi lebih baik ya kita bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu sehingga kita menemukan yang kita cari, ketenangan batin, keterjaminan rohani, kecukupan jiwa, gitu kan, kebahagiaan sejati, gitu kan. Betul. Karena ada 5 fase nih yang diajarkan saya dulu Mbah Sujiwo Tejo yang ngajarin wong urip iku ana 5 perkara sing kudu dilewati kan, dia dalang ya. Betul. Yang pertama, kita defaultnya manusia itu diberikan yang namanya kebodohan dan kesusahan. Lahir cetet rande apa-apa goblok. Orang duwe gitu kan. Terus kemudian kita dalam kesusahan mencari ilmu. Sehingga kita selesaikan merubah susah ini menjadi senang. Lah nek wis seneng ini kalau kita tidak bisa mengupgrade jadi ayem, kita akan balik ke susah. Nah, manusia yang rata-rata kata Mbah Jiwo Tejo itu selalu berulang pada urip susah senang. Dia tapi belum tentu ayem. Belum, karena dia terjebak dalam ruang materi. Ruang kekarepan. Oleh iki senang. Hilang nih susah. Lah duit seneng meneh. Berarti duit susah meneh. Sehingga upgrade untuk menjadi ayem ini susah. Nah, ayem ini apa? Ayem ini adalah iki wis wilayah yang bukan materi fisik jasmania, tapi wilayah rasa, ati. Wah, repot juga. Saya tak dalemi bener itu Mbah Jiwo Tejo. Susah seneng nek kowe iso nglatih seneng masuk neng ayem, uripmu wis beda. Cara berbawa hidupmu sudah beda. Nah, susah iki nek ora ndek duit, jarene kan ibaratke ngono kuwi. Ketika kamu udah punya uang 1 miliar, kamu seneng. Nek duitmu hilang 1 miliar, kowe susah meneh. Tapi nek 1 miliar kita teko terus, kowe ayem. Iya.
Ya toh? Bener ya, benar juga ya. Bener. Ya kan? Bener. Oh, ternyata ayam itu nggak gampang. Ini dalam hal gambaran materi ya. Iya. Nanti duit susah, di duit 1 miliar seneng. Ayam, ini 1 miliar teko terus. Tiap bulan. Continue ayam. Iya kan? Oh iya. Baru kuwi masuk ke tentrem. Ayam susah, tentrem. seneng, ayam tentrem. Nah, tentrem kuwi nek duitnya 1 miliar teko terus, tur utuh. Ora kalong. Ora kalong. Iya. Nah, nek wis nglewati tentrem, kecukupan lahir batinmu, kowe lagi masuk alam kelanggengan. Kowe wis ora butuh apa-apa. Ora butuh apa-apa, wis kaya wong mati sak kowe papat mau ilang kabeh ra apa-apa. Wis ora butuh apa-apa. Artinya kita kembali ke titik nol dalam hal rasa. Nothing. Jadi semua ini hanyalah gambaran. Nah, itu Pak, fase 5 fase kebahagiaan dari Jawa. Menurut filosofi Jawa. Mbah Sujiwotejo. Mbah Tejo. Iya. Nah, artinya kita itu di fase yang mana nih dalam filsafat Jawa itu? Susah, seneng, ayam apa sih neng gini? Neng gini Pak, ini masih sangat jauh sekali. Jauh sekali, ya. Nah, ini yang penting ya. Penting. Ya sama ya, monggo silahkan. Nah, hal-hal unsur ini tentu dipenuhi dengan ruang batin. Iso bersyukur, iso rasa duwe cukup. Iya. Iso mengerteni bahwa kabeh itu adalah titipan Gusti Allah dan lain ini butuh latihan. Butuh latihan dan tetap terkoneksi dengan hal-hal seperti itu. Sama seperti kita orang bisnis ya. Kita terkoneksi dengan laporan keuangan. Itu kita akan sadar keuangan. Tapi dengan guru-guru, dengan ilmu-ilmu, dengan teman-teman orang yang soleh, kita untuk mengkoneksikan hal batinnya. Iya. Nah, itu yang sedang tak ikhtiari loh. Iya. Ya monggo nih Pak Mukhlis kan mungkin udah kelewat ya. Belum. Monggo silakan. Belum. Pokoknya Jadi, tanpa. Tapi memang kehidupan itu harus seimbang, Mas. Jadi kehidupan secara lahiriah ya itu tadi makan, minum dan lain sebagainya, kebutuhan cukup, ayam tentrem, tapi batiniah juga kan. Ya. Memang harus seimbang. Kalau tidak seimbang akhirnya ya kita goncang. Ya, artinya betul. Kalaupun kita secara batin juga cukup, ibadah kenceng melakukan itu, tapi ketika lahiriah juga nggak terpenuhi kan juga banyak kan seperti itu. Jadi memang harus seimbang. Katanya kan maluli dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa maluli akhirataka ka'annaka tamutu godan kan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, kemudian beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini memang harus seimbang kehidupan itu. Ya artinya jedanya kan pendek Pak. Iya, betul. Ya kan, jedanya pendek, yang ini tuh akhirnya kita harus melepaskan. Jadi keterikatan itu kan ujungnya kita tuh mesti ono jet lag Pak. Mosok seperti hidup selamanya tapi seperti masih besok, itu kan satu hal yang sangat susah sekali diimplementasikan. Saling tarik menarik kan. Bertentangan. Bisa nek ora ada ilmu yang khusus untuk lambar itu kita bisa gila. Ya. Nyatanya ya tetap secara natural ya kita tertarik dengan hal-hal yang duniawi. Iya, mudah dilihat, mudah didengar, mudah dirasa. Ya toh, karena itu hal yang stimulus dari luar itu lebih mudah. Sedangkan ruang batin, ruang rohani itu kan stimulus dari dalam. Ya harusnya ya di usia-usia seperti saya, jangan memang kita kudu golek ilmu tambahan, ekstrakurikuler. Ora golek konten tok ya? Ya enggak. Golek ilmu tambahan. Oh, tambahan, betul. Sehingga benar-benar bisa nek Jawa kan titi toto titis tatak tutuk. Tapi kadang kita itu nyari guru itu kan kadang juga belum pas ya, karena kita harus menemukan yang pas kan. Kadang kita berusaha silaturahmi ke sini, kemudian itu belum tentu pas dengan. Sama, saya juga dulu sampai akhirnya saya ketemu guru yang hari ini ya, yang tidak saya sebutkan. Itu saya sudah berguru sampai mana-mana lah, sampai ke pedalaman. Dan guru saya yang sekarang cuma nyamakan, kowe iki orang golek guru, memang golek karepmu dhewe. Karena nek kowe golek guru berarti kowe lebih pintar timbang gurune. Aku ngekek ya juga ya. Karena apa nek gurune cocok kowe gelem, nek gurune cocok ra gelem ora guru. Ora guru badut. Waduh ya. Kayak nyenengke kowe gitu. Jadi guru itu cari yang benar-benar bisa membentuk dirimu dan menuntun dirimu sampai kepada tujuan. Bukan sesuai keharapan kita. Bukan. Gitu Pak. Saya ya terdiam. Dan di situ saya mulai menyadari bahwa selama ini saya salah.
karena aku golek guru iki nggo nyeneng kayak aku. Jadi secara ya Pak, kita bisa ngasih bisaroh yang lebih. Tapi itu kering. Jiwa kita tetap akan kering karena guru yang sejati bukan seperti itu. Guru sejati itu ya kayak penderitaan Rasulullah lah, memberikan ya guru sejati ya Gusti Allah kan. Cuman kan diturunkan pada titik-titik yang nyoto, yang paling dekat dengan kita. Untuk mencapai itu kan juga perlu sosok kan. Betul. Sehingga itu yang bisa memimpin dan membina diri kita. Kan rindu Pak, jenengan sebagai jamaah itu ya butuh imam. Pak Mukhlis, nek saiki ora ndek guru ya seperti orang yang sorry nggak punya imam, bingung. Betul. Seperti aneh-aneh. Yang keterbangan nggak jelas. Iya, memang betul. Memang apa wis moso dari guru itu. Repot. Betul memang. Harus ada yang kita tuakan, harus ada yang kita percaya untuk menuntun. Seperti itu. Permasalahannya kan itu tadi, kita mencari guru itu belum menemukan itu. Belum menemukan. Ikhtiarnya insya Allah nanti ditemukan. Mau nek ketemu ya tetap ayal sih. Saya tuh kira cocok debat sih kok, lama gitu. Betul. Saya tuh debat berdinamika, lama banget. Sampai memang seorang guru yang bisa menaklukkan. Kalau nek masih bisa yel-yelan, masih kita bantah ya. Enggak, itu enggak guru saya. Ya kadang susah menemukan kelas-kelas seperti kita ini kan kan susah kan. Iya, ini lah bener, saya ngeyel. Saya ngeyel. Saya angel. Ya kita sendiri yang rugi akhirnya. Ya karena kelasku itu Pak, kelasku itu kan belum orang yang waskita sing iso njupuk banyu sing resik di antara air yang kotor. Betul, ya. Kelasku seperti itu. Kelasku tuh masih bingung. Karena aku wis kaya ngono kuwi ya aku wis ampuh daripada guru. Betul. Ya, memang proses ya. Semuanya proses. Saya insya Allah nanti kita ketemu sehingga kita bisa belajar lagi sehingga kita bisa pulang itu dalam keadaan yang tentrem, tenang ya. Ya kan. Langgeng. Maksudnya pulang itu pulang kemana? Ya, pulang yang akhirat. Ayo, mengakhiri finish lah. Gitu. Mau nyatanya kuburan sama bar kok. Ya. Kok sudah mikir gitu itu loh? Yo, di usia kita kan memang tadi ya Pak ya, di fase ketiga ya. Fase 21-20 tahun golek urip, apa sinau urip, fase 20-40 adalah golek urip, kita udah lalui, dan fase ketiga kan ngabdi Pak. Setidaknya dari awal kita nggak bisa, di fase ketiga inilah kita buktikan untuk bisa ngabdi karo sing gawe urip, sehingga kita bisa menikmati urip yang sesungguhnya. Wes lah, nggak usah terlalu ngoyo-woro lagi. Kalau dalam istilah Jawa itu sangkan paraning dumadi. Manusia itu kan lahir, kemudian melalui sebuah perjalanan, tujuannya apa gitu. Artinya kan untuk apa sih kita dijadikan di dunia ini kan? Untuk berperan sebagai apa gitu kan. Kadang yang perlu kita cari itu kan sebenarnya itu, berperan gitu. Ini sudah hampir 1 jam Mas Kholik. Luar biasa. Ini obrolannya daging semua. Enggak, ini artinya jenengan itu luar biasa sekali. Tapi saya ingin bertanya terakhir ya. Untuk teman-teman kita atau mungkin untuk orang umum lah. Untuk orang umum. Kira-kira apa yang ingin disampaikan tentang bisnis, tentang kehidupan spiritual agar mereka itu mungkin dapat inspirasi yang penting dari Mas Kholik. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Bisnis terutama ya, karena kan pada fase-fase orang yang mungkin ekonomi masih kurang, perjalanan hidupnya masih susah, itu kan memang fase spiritual itu kan mungkin agak ditanggalkan dulu kan. Karena golek-golek mangan wae angel kan gitu kan. Golek mangan wae angel harus mikir kan kadang kan gitu. Tapi memang ada juga yang enggak gitu. Memang ada juga yang gampang gitu ya. Duit ya aku gak mikir duit kan gitu. Aku penting kehidupan spiritual gitu. Kira-kira yang pesan-pesan untuk teman-teman masyarakat pada umumnya. Oke, jadi kelas saya dan kelas jenengan itu apalagi yang mungkin masih baru sekali ya, itu bukan kelas yang udahlah kita nggak usah mengulangi penderitaan-penderitaan yang proses melalui kebodohan, kegagalan, kebodohan itu kan sudah dilalui oleh orang-orang tua kita cukup banyak, senior-senior kita. Yo prinsipnya gini aja, coba cari pembimbing.
Saya cuman gitu. Kalau mau cari jalan pintas, cari pembimbing, cari coach. Coach. Sehingga dia yang benar-benar bisa mengarahkan kita. Takutnya kita bukan pejuang sejati yang siap mati di atas darah penghabisan. Sehingga dengan adanya guru, coach dalam bisnis, dalam dunia-dunia manapun, kita dapat mengambil inspirasi dan arahan. Ada yang mengingatkan. Betul. Itu paling penting menurut saya. Nah, orang itu kan tercipta dari dua hal, otak ono kiri, ono kanan. Nah, kita nggak usah kepinginan dengan orang lain, karena orang-orang itu ya otaknya siapa tahu dia lebih cenderung kiri, intelektualnya bagus, siji lebih emosional. Sehingga kita tetap mengenali itu menjadi diri kita. Saya tuh tipikal otak kanan. Jadi lebih mudah terstimulus dengan keadaan, situasi, tekanan, himpitan dan lain-lain itu untuk berjalan. Tapi ada orang yang memang punya kemampuan intelijensi yang bagus, senang belajar, senang macam-macam, sehingga jalan kita mesti berbeda walaupun tujuannya sama. Terus yang ketiga itu adalah tetap yakin, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita di dunia itu tidak ditelantarkan. Sama yang gaya urip. Iya jelas. Maka tugas kita adalah tetap mencari berikhtiar bahwa apa-apa yang kita harapkan, yang kita butuhkan itu tercukupi. Udah itu aja, simpel. Simpel sekali. Jadi nggak perlu rumit-rumit ya. Ngelakoni ya angel. Ya memang angel. Nek gampang ya nggak seru dunianya. Betul. Mengono kuwi kok. Oke. Usah rumit-rumit. Iya. Terima kasih sekali Mas Kholik. Ini kan pertemuan ini sungguh sangat melegakan saya. Saya juga bisa belajar banyak dengan sampean kan. Dan mudah-mudahan rekan-rekan juga semua yang nonton channel saya juga bisa mengambil inspirasi, hikmah dari obrolan kita hari ini. Tapi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.